Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Dea Lintawengi, dalam live berita Sultan Sore, edisi hari Kamis, tepatnya di tanggal 18 November 2021. Informasi menarik dan kita hari ini akan membahas tema yang sangat menarik, tantangan Panglima TNI di era digital. Berita selengkapnya kita hadirkan. Ya, pemirsa Sultan TV, seperti kita ketahui bersama bahwa kemarin Rabu 17 November 2021 Panglima Jenderal Andika Perkasa telah dilantik di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selain menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia, tentunya Panglima TNI masa kini dihadapkan juga dengan permasalahan keamanan cyber atau juga cyber war. Saat ini ruang-ruang digital dengan mudah membangun opini, sentimen, ujaran kebencian, hoaks, serta propaganda. Untuk membahas tantangan Panglima TNI di era digital, kami telah terhubung dengan Bapak Majen TNI Dr. Haji TB Hasanuddin SEMM selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat sore Pak TB. Ya, untuk berhubungan antara personil dengan organisasi, antara organisasi dengan organisasi, atau alat dengan alat. Nah, itu ada sarana-sarananya. Kemudian juga, nah dalam keadaan damai ada alkom administratif, ya, yang sifatnya ya bersifat rahasia, sangat rahasia atau biasa. Dalam keadaan damai, faksimil. Nah, tentara dari satu kesatuannya itu harus diperkuat. Kalau itu jatuh kepada mereka yang tidak berhak, maka dapat berpengaruh terhadap tugas Tentara Nasional Indonesia. Ya. Nah, ini semua mendapatkan perhatian, kemudian dibentuklah yang namanya Korp. Nah, yang menangani masalah ini ada Korp, ya. Kalau di Angkatan Darat itu Korp Perhubungan. Nah, kemudian ada juga kalau di Angkatan Laut itu elektronik, Korp Elektronik. Nah, itu mereka itu adalah Tamtama, Bintara, perwira-perwira yang dilatih untuk mengoperasikan seluruh alat-alat yang bisa diganggu. Nah, diberikan proteksi, dilatih dan lain sebagainya, sehingga yang namanya ya terjadi misalnya operasi cyber dari kelompok lain, maka akan tidak mungkin terjadi. Itu barangkali dia ya Baik. Ini hal-hal artinya seperti ya, itu. kaitannya dengan SDM, peningkatan SDM begitu ya Pak TB ya. Lalu Ya, seperti apa Pak serangan cyber war saat ini, apakah lebih berbahaya jika dibandingkan dengan kejahatan di dunia nyata? Seperti apa Pak TB? begini ya, Ya. kalau di TNI sampai sekarang ini belum ada kasus langsung hilangnya data, kemudian pencurian data seperti kasus-kasus di tempat lain, ya, yang kalau kami amati misalnya pernah terjadi, ya, ada yang melakukan upaya-upaya di BSSN, ya, Badan Cyber. Nah, itu pernah terjadi, ya, ada hal yang terjadilah semacam gangguan-gangguan. Tapi untuk di lingkungan TNI sampai sekarang ini belum pernah terjadi, alhamdulillah ya. Tetapi dalam konsep misinya Bapak Panglima TNI, ya, Jenderal Andika, yang keempat itu beliau akan meningkatkan operasi cyber. Jadi ini akan menjadi bagian dari fokus pekerjaan beliau, tugas pokok beliau untuk meningkatkan operasi cyber. Karena apa? Ke depan pertempuran itu juga akan sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi cyber ini. Begitu, ya. Iya, baik.
Dan apakah kemudian Pak TB pertahanan Indonesia untuk menghadapi serangan cyber ini sudah cukup mumpuni atau belum Pak TB? Insya Allah ya sampai saat sekarang ini masih terjaga dengan baik, tetapi tidak bisa kemudian secara otomatis kita berleha-leha. Harus ada upaya. Yang pertama itu tentu pengadaan alat-alat ya yang lebih canggih ya dan kemudian cukup aman. Itu yang pertama. Yang kedua, latihan-latihan ya, kemudian untuk anggotanya dalam mengoperasikan, menyiagakan semua alat-alat perlengkapan itu ya. Jadi memang SDM dan perlengkapannya itu yang paling pokok mendapatkan perhatian kita semua. Baik, seperti yang sudah disinggung oleh Pak TB tadi bahwa untuk peningkatan cyber dan juga SDM ini sudah masuk dalam fokus kerja Jenderal Andika Perkasa, Pak. Apa kemudian yang harus didorong terus oleh Jenderal Andika Perkasa untuk peningkatan SDM yang mumpuni di cyber ini? Ya, kalau untuk pelatihan, saya kira di lingkungan Tentara Nasional Indonesia ya kita tidak ragukan lagi. Mereka mampu melakukan pelatihan-pelatihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut ya, bertahap, bertingkat ke lebih bagus dan berlanjut ya. Yang paling penting negara harus menyediakan dana anggaran untuk dan plus pengadaan alat-alat perlengkapan yang lebih baru ya, lebih up to date, lebih canggih. Karena apa? Sekarang ini coba kita lihat handphone saja tiap 6 bulan sekali ya, nggak sampai 1 tahun itu selalu progres ya. Mulai zaman dulu ada merek tertentu, kemudian yang tidak pakai kamera, belum juga alat-alat untuk memprotek ya, memprotek itu lebih baru lagi dan lebih mahal lagi. Artinya seluruhnya ya alat perlengkapan kita ini perlu diproteksi dengan alat lagi yang lebih canggih supaya kita dapat melaksanakan tugas itu dengan aman. Itu kira-kira ya. Baik, apakah kemudian dengan peningkatan teknologi dan digitalisasi juga yang semakin modern tadi Pak TB, ya, ini keamanan cyber juga tentu akan semakin ancamannya semakin tinggi juga, Pak TB? Iya, jadi semakin sekarang canggih, semakin juga dunia teknologi IT ini dikuasai oleh banyak lapisan masyarakat, maka ancaman itu semakin tinggi ya. Contohnya saja yang kemudian masuk mengintercept ya lembaga-lembaga, misalnya saja lembaga tertentu di pemerintahan, itu ternyata pelakunya itu mereka yang non profesional, amatiran, tetapi masih bisa menembus. Bayangkan, apalagi kalau kemudian itu ada sebuah lembaga yang berniat untuk melakukan serangan cyber. Itu ya. Jadi memang dunia sekarang ini semakin terus berlanjut, bertambah pengetahuannya dan teknologinya bertambah. Baik Pak TB, tantangannya cukup berat untuk Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI untuk juga mengamankan keamanan cyber. Pak TB, terima kasih banyak. Terakhir, apa yang ingin disampaikan Pak terkait dengan tema kita hari ini dan juga setelah resminya Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI? Ya, saya berharap ya dalam masa baktinya Jenderal Andika, yang kalau menurut masa pensiun nanti beliau tinggal 1 tahun 1 bulan atau 13 bulan, ya kita berharap dukungannya agar Jenderal TNI melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kita berharap seluruhnya ya TNI terus dekat dengan rakyat. Recording in progress. Terima kasih Pak TB sudah bergabung di Berita Sultan Sore Live hari ini. Sukses selalu dan juga sehat-sehat selalu Pak TB, selamat beraktivitas kembali.